Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam, al-maut wal mautu khairun lil mu'mini minal fitnah wa yakrahu qillatal mali wa qillatul mali aqullu lil hisab. Al-hadis. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, kita sama-sama bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua pada hari ini kita mampu dan bisa melaksanakan sebagian tugas perintah dari Allah. Salah satunya adalah sholat Jumat berjamaah, dengan harapan segala amal bakti kita senantiasa diterima Allah sebagai amal saleh. Harapan kedua, semoga segala kealpaan dan kesalahan kita Allah senantiasa mengampuni kita semua. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang senantiasa diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, prototipe manusia yang agung yang senantiasa kita harus mengikuti jejak langkah beliau. Semoga pada saatnya nanti kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada sabda Nabi yang perlu kita perhatikan pada kesempatan ini ketika kita hidup di dunia ini. Rasul pernah bersabda yang tadi disampaikan dalam mukaddimah. Hadis terima dari Mahmud bin Labid, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Kata Nabi, ada dua perkara yang dibenci oleh manusia. Kalimatnya yakrahu, benci, sebaliknya cinta. Jadi kalau dibalikin, ada dua perkara yang tidak dicintai oleh manusia. Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama, perkara yang tidak dicintai oleh manusia, perkara yang dibenci oleh manusia, atau bahkan perkara yang ditakuti oleh manusia. Rasul menyebutkan al-mautu, yaitu kematian. Kematian adalah hal atau perkara yang ditakuti oleh manusia. Padahal kata Nabi,
wal mautu khairun lil mu'mini minal fitnah. Padahal bisa jadi kematian itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman minal fitnah, dari timbulnya fitnah. Yang kedua, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tadi Nabi menyebutkan perkara pertama yang ditakuti manusia adalah al-maut, kematian. Yang kedua, Rasul menyebutkan, kata Nabi, perkara yang kedua adalah wa yakrahu qillatal mali wa qillatul mali aqulu lil hisab. Yang kedua adalah, kata Nabi, yang dibenci oleh manusia qillatal mali, berkurangnya harta. Padahal kata Nabi wa qillatul mali aqulu lil hisab, padahal berkurangnya harta itu bisa jadi lebih baik karena akan berkurangnya perhitungan, hisab, pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kedua perkara ini senantiasa bisa dirasakan dan dialami oleh kita semua. Dua perkara ini adalah hal yang biasa kita dengar atau bahkan yang kita khawatirkan selama-lamanya. Padahal dua perkara ini bisa terjadi, dialami oleh kita semua. Yang pertama adalah kematian. Sering kita mendengar kematian. Sering kita mendengar orang yang meninggal dunia. Sering kita mendengar keluarga kita meninggalkan kita semua. Dan itulah akhir hidup manusia di dunia, diakhiri dengan kematian. Kematian akan kita lalui, tetapi kematian kita juga menakutinya, mengkhawatirkan terjadi pada diri kita. Kematian adalah tidak ada yang tahu kapan kita meninggal, kapan kita mati. Padahal dengan kematian Allah pun akan menguji kepada kita. Tidak hanya menguji kehidupan, tapi Allah juga akan menguji kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan kematian dan Allah pun yang menjadikan kita hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ kita akan diuji oleh Allah. Hal-hal, siapa yang diantara kita yang lebih baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kematian tidak identik dengan usia yang sudah tua. Kematian tidak identik dengan orang yang sakit-sakitan. Kematian juga tidak identik dengan perempuan yang hamil. Kematian juga tidak identik dengan kita mengalami perjalanan yang sangat panjang, begitu terjal, begitu dahsyat. Tapi kematian itu adalah hubungannya bukan dengan usia tua. Kematian tidak identik dengan orang yang sakit-sakitan, tapi kematian itu adalah identik dengan batas waktunya, ajalnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita takut ketika kita sakit-sakitan mendekati dengan kematian. Jangan sampai takut ketika kita sudah usia tua mendekati kematian. Tapi bisa jadi usia tua itu adalah hampir mendekati kematian. Tapi kalau kematian identik dengan usia tua, jangan sampai orang yang masih muda beranggapan usia masih panjang, perjalanan hidup masih panjang. Padahal kematian tidak identik dengan usia tua. Allah menyebutkan bahwa kematian itu adalah identik dengan
ajalnya, dengan batas waktunya. Seperti Allah menyampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat-umat ajalun punya batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, ketika datang waktunya kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat mengundurkannya sedikit pun, wala yastaqdimun, dan tidak dapat pula memajukannya, mempercepatnya. Tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat. Yang menjadi persoalan adalah kapan batas waktu manusia. Tidak ada yang tahu. Coba lihat di pemakaman, ada yang panjangnya 1,5 meter, 1 meter, ada setengah meter. Itu menunjukkan bahwa kematian itu ada yang usianya masih balita, usianya 7 bulan, masih dalam kandungan atau di luar kandungan. Ada yang 7 tahun, 17 tahun, 27 tahun, 70 tahun. Kita menjadi tidak tahu apa-apa. Hanya saja kita diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan kematian kita di dunia ini. Yang kedua, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang disebut dengan kematian itu adalah penyebab atau faktornya. Yang pertama ajal, batas waktu. Nah, yang kedua adalah kata Nabi, riwayat Ibnu Majah, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Jadi yang kedua kata Nabi, batas atau faktor penyebab seseorang mengalami kematian selain batas waktunya sudah ditetapkan oleh Allah dan kita tidak tahu kapan itu ditetapkannya, usianya berapa tahun, di mana dan sebagainya. Yang kedua kata Nabi, wa fa inna nafsan lan tamuta, sesungguhnya tidaklah seorang hamba itu akan mati hatta tastawfiya rizqaha, kecuali benar-benar sudah mengenyam seluruh rizkinya. Jadi kecuali rizkinya sudah diberikan oleh Allah semuanya kepada orang itu. Wa in abta'a anha, meskipun datangnya terlambat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menurut ayat dan hadis yang menjadi penyebab kematian seseorang itu adalah satu, ajalnya. Yang kedua adalah karena sudah diberikannya rizki semuanya kepada orang tersebut. Bila mentos dipasihan rizki seluruhnya oleh Allah, maka itulah akhir dari sebuah kehidupan. Kadang-kadang manusia mah bab rizki itu adalah selalu kurang dan kurang. Bab harta selalu kurang dan kurang. Padahal dengan kekurangan itu adalah untuk memperpanjang usia kita. Itulah hikmah ketika kita punya kekurangan. Dan rizki tidak identik dengan harta kekayaan. Ketika kita sudah diberikan rizki oleh Allah kepada kita bab usia, berarti usia panjang itu adalah rizki dari Allah. Ketika sudah diberikan usia panjang, bayahna pasti akan diakhiri kehidupan itu oleh kematian. Atau harta, ketika harta kita sudah Allah berikan semuanya kepada kita, maka siap-siap kita akan mengalami kematian pada saat-saat tertentu. Makanya kita berdoa kepada Allah bukan meminta seluruh harta pada Allah untuk kita, tapi kita memohon kepada Allah adalah sebuah keberkahan dari sebuah harta. Meskipun harta tidak diberikan oleh Allah semuanya kepada kita, tapi Allah memberikan keberkahan kepada kita. Itulah yang kita mohonkan kepada Allah, agar usia panjang penuh keberkahan, diberikan harta sebagian oleh Allah juga mempunyai keberkahan.
Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, janganlah pernah takut dengan kematian, karena kematian itu akan kita alami dan akan kita rasakan pada saatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah menyebutkan perkara kedua, perkara yang selalu ditakuti oleh manusia adalah qillatul mali, berkurangnya harta. Kadang manusia punya logika, ketika harta diberikan maka harta akan berkurang. Maka manusia menjadi takut berkurang harta ketika bersedekah. Kadang manusia takut berkurang harta ketika berzakat. Manusia takut berkurang harta karena berinfak. Mindset seperti itulah yang diberikan oleh bisikan-bisikan setan supaya manusia itu enggan untuk mengeluarkan hartanya. Maka kata Nabi, salah satu ketakutan manusia adalah berkurangnya harta. Padahal kata Nabi, dengan kurangnya harta, sedikitnya harta, maka kita akan lepas dari pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah. Semakin banyak harta kita, semakin banyak kekayaan kita, maka semakin besar pertanggungjawaban kita nanti di yaumul akhir. Pada saat itu akan ditanya, harta yang kamu miliki itu dari mana? Harta yang kamu miliki itu dipakai apa? Harta yang dimiliki itu adalah untuk apa? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tapi tetap manusia itu ketika hartanya berkurang adalah perkara yang ditakuti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, indikator dari takutnya manusia berkurangnya harta adalah karena dirinya sebagai pecinta dunia. Jadi salah satu indikator pecinta dunia adalah karena takutnya berkurang harta. Salah satu lagi ciri-ciri dari pecinta dunia selain kurangnya harta, berkurangnya harta adalah lalainya dalam beribadah. Jadi dikarenakan takut kurangnya harta, maka manusia akan berlomba-lomba untuk menumpuk-numpuk harta. Dampaknya, konsekuensi logisnya adalah lalai atau bermalas-malasan ketika beribadah. Yang kedua, dampaknya selalu menunda-nunda taubat di dunia. Akibat takut berkurangnya harta, maka manusia selalu menunda-nunda untuk bertaubat di dunia. Dengan dalih, nanti besok saja, nanti minggu depan, nanti tahun depan, nanti akhir tahun, nanti awal tahun. Jadi selalu menunda-nunda. Kenapa? Karena ada sebuah harapan untuk mencari kenikmatan di duniawi semata. Selain menunda-nunda, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, adalah yang takut berkurangnya harta, dampaknya adalah selalu mengorbankan agama dan keimanan demi menikmati kehidupan dunia. Ini yang paling bahaya. Dengan qillatul mali, berkurangnya harta, maka yang menjadi dampak selanjutnya adalah manusia senantiasa mengorbankan agama dan keimanan untuk kepentingan dunia semata. Agama dijual, keimanan dijual. Agama dikorbankan, keimanan dikorbankan. Untuk apa? Qillatul mali, karena takut hartanya berkurang. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat, berharap kepada Allah,
Mudah-mudahan kita terhindar dari dua perkara yang dibenci oleh manusia. Rasul memberikan sebuah instruksi kepada kita setiap saat senantiasa beristighfar kepada Allah, sebab kalau kehidupan kita diakhiri dengan istighfar, maka kehidupan kita akan menjadi husnul khatimah. Mudah-mudahan kita senantiasa beristighfar setiap saat, dan mudah-mudahan pada saatnya nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.